Berarti kan kalau bapak itu kan biasanya pemimpin di rumah ya. Pemimpin di rumah. Terus pemimpin di bumi apa? Sieun kan ibu. Sieun. Oh pemimpin tapi sieun gue bahaya teh. Pemimpin ketemu sieun deh. Cek rencangan ya tadi saya cek kami. Cek rencangan ya. Sami sih kami. Nah terkait memimpin gitu ya. Di rumah itu lebih memilih mana nih? Pemimpin yang tegas atau pemimpin yang ditaat? Boleh Pak Rantau. Ya mungkin kalau boleh memilih, yaitu memposisikan sebagai pemimpin yang tegas. Pemimpin yang tegas itu kemudian tidak istilahnya tidak koherer, maksudnya itu anggota keluarga gitu ya. Terutama kita muslim sebenarnya. Iya, terkait dari sudut pandang agama gitu. Kita tidak boleh kemudian membiarkan tokoh yang keluar dari koridor agama itu sendiri. Ya. Itu mungkin kalau kita mengatakan sebagai pemimpin yang tegas gitu ya. Kemudian kita memimpin dengan aturan gitu. Aturan yang memang disepakati tapi ya disepakati oleh seluruh anggota keluarga, anak dan istri gitu ya. Itu mungkin ya pada dasar itu harus kita kedepankan. Okay. Tapi pernah galak sebenarnya galak itu ini ya apa istilahnya muncul dari ketegasan itu sendiri ya. Cuma mungkin bedanya galaknya aja yang galak memang. Nah itu iya. Gibran bapak galak tuh. Budak desa. Apa galak tuh Gibran? Ya. Enggak ya. Enggak coba. Berarti valid ya. Ya tegas Parantau di rumah ya. Jadi galaknya hanya pada poin-poin tertentu ya, tapi memang atas kesepakatan ketika melakukan pelanggaran gitu. Iya. Dalam undang atau ujug dicarikan menurutnya. Nah, boleh Pak Akbar sendiri terkait kepemimpinan. Ayo milih di mana? Jadi pemimpin tegas atau numpuk? Kemana? Kayaknya kebalikan baik. Saya berhubung pada kenyataan istrinya yang galak. Jadi saya milih yang tadi. Enggak. Pemimpin yang galak aja. Oh, galak aja. Kumaha boleh diceritakan. Jadi jangan sampai istilahnya antara tegas sama galak jelas berbeda. Di sini kan kebiasaan. Jadi kita perlu jujur lah selaku bapak-bapak. Jujur pada diri, jujur pada realitas sehari-hari. Dan sebetulnya kita tuh jarang tuh tegas. Jangan galak. Ya. Karena apa? Kebanyakan kita kan di antara kita ini jadi laki-laki diskon gitu. Diskon? Apa aja 20% kan? Begitu ya. Jadi ya kalian benar. Pengen galak ya. Agar kelihatan wibawanya di rumah. Oh gitu ya. Setelah pasangan tidur ya tadi diskonnya jangan lagi. Lain ya. Terus yang harapan gondrong lah gitu. Kan begitu ya. Ya. Ini ada karangnya. Mau tidak mampu gitu ya dengan kondisi ayeuna gitu ya. Disabar-sabar gini ya bapak teh kadang kapancing oge gitu ya. Kapancing oge ayolah fasenya masana gitu ya. Sok lepasan tapi dah nya gitu jika tadinya kontos eta teh sok romawas gitu ya. Romawas teh kadang murang kali bobo teh diusahakeun hampura bapak gitu. Ya sesuai jika ya teman kamari bapak nggak gitu nah katanya sebenarnya namanya cuma kadang bingung gitu ya nggak dialogin anak lah gitu ya ngobrolin nggak kurang kali itu gitu ya karena memang untuk kondisi saat ini kan luar biasa ya padahal bapaknya bapak-bapaknya dituntut ekstra ya mungkin Pak kan wirausaha Parantau bisa dibilang walaupun tadi tapi wirausaha udah dan di calon stadion lah ya nah dibandingkan dengan bapak-bapak kerja mungkin ada sih beda. Karena seorang jarang ditemani anak. Jadi karena bingung mau ngomongnya gimana. Jadi akhirnya yang tua kan emosional. Kadang saking tinggisnya hubungan antara bapak dan anak. Atau biasanya berperan seorang. Maka akhirnya lost control itu. Ketika anaknya ada kesalahan, akhirnya ya Pak.
marah. kepancing. Ya itu. Kayaknya yang tadi mau milihnya udah bener tuh tegas. Tapi aplikasi yang keluar, nah gitu. Anggrek sihungan deh ya. Jadi maung deh ya. Tadi lama yang jadi anggora cenah bapatena. Ya, bongan gitu. Nah, untuk kan tetapnya komunikasi gitu. Nah, bagaimana cara mengedukasi anak gitu ya di rumah ataupun mengedukasi istri gitu ya, terkait hak dan kewajiban. Punya trik sendiri atau kumah bolehlah diceritakan dari pengalaman para penyuka akbar gitu. Buat terkait mengedukasi hak dan kewajiban antara tadi anak, istri, bapak gitu nih. Kumaha cara mengedukasinya? Edukasi mungkin kalau saya ya lebih ke memberi contoh kali ya. Memberi contoh. Soalnya gini, misalkan ya, anak susah untuk kemudian disuruh gitu ya, misalkan. Ya, karena ada ya. Sulit ya, suruh. Ya kita contohin gitu, kasih contoh. Katakanlah anak itu disuruh belajar misalkan ya. Tapi coba gitu, saya sebagai bapak, kita ajak kemudian langsung gitu ya belajar. Misalkan kayak tadi disuruh belajar sulit misalkan, ya kita terjun langsung untuk didampingi lah. Iya, didampingi sama bapak gitu misalkan. Rada ngulik. Kudu diulik ya. Iya, betul gitu. Oke. Lamun ka ibu sendiri. Ya, tantangan rada berat ya. Nah, mengedukasi istri gitu ya. Nah, mengedukasi istri gitu. Bukan tapi tidak ada benteng kayak istri mah ya rumah. Mungkin untuk kerjaan pekerjaan rumah gitu ya. Kita juga sanggup memberi exposure dan jumlah. Oh, sami kawan oke lah disuruh ya. Tapi untuk perihal ya yang kemudian yang sulit tadi gitu ya. Itu mungkin kita cukup mengarahkannya saja gitu. Oh, diarahkan. Iya. Ini harus tulis tapi tidak boleh gitu. Itu dengan mungkin dengan obrolan yang apa ya, yang sederhana aja. Sederhana. Ya kan kadang lagi sama istilah apa ya? Kan sih Pak? Kan deep talk, pilot deep talk ya lah non ya. Sama di kasur. Di kasur ya. Maksudnya tidak terlalu serius. Formal. Oh, itu formal kan. Iya. Gitu. Nah, gitu. Kadang sok ayo ge nya ibu sama kan ngobrol teh gitu nya kadang kan bapak teh saking gini sebenarnya masalah gitu. Kadang sok tekan gitu nya ngobrol teh gitu nya. Malah jadi nanti tadi niatna saya malah jadi pipa saya sok ayo ge gitu. Itu. Kan tos pengalaman barang tahu. Sering juga. Oh, sering juga. Namanya apa ya? Namanya kehidupan rumah tangga. Oh, dia Itu bohong kalau para pasel mah. iya. Kalau kata saya itu Kan sok aya dunia entertainment mah gitu. Oh, kami enggak pernah bertengkar, kami harmonis gitu. ya itu Bohong lah itu kan. Nah itulah kan sudah kita jujurnya di sana. Gaji juran dia. Ngalaman ya. semuanya kalau iya sama. Suami wae ya. Itu kan keluarga itu ya. Ya, kayak suga Nabi mah kan tos suami nikah mah jigana tarawih gitu. Oh, sok oge ya. Masa oke. Aya wae gitu nya bahanna teh nya. Betul. Pak Akbar, boleh Pak Akbar sekali lah diceritakan mengedukasi tadi. Ini sebelum edukasi saya pengen ngebut. Boleh, kumaha. Kalau seorang kapal itu sebetulnya bukan dilayakkan sebagai panutan. Yang Wah, biasanya menarik. bapak-bapak itu dibesarkan dengan Wis. gitu ya. Bapak dibesarkan dengan luka. Contohnya kayak begini ya, saya pernah punya pengalaman sedikit. Jadi dulu ketika kita nggak taat karena yang ayah itu sulit mengungkapkan atau mau ngasih tahunya susah. Akhirnya karena ada vlogger gitu kan. Nah, maksudnya dari situ kan tujuannya baik. Tapi akhirnya buat kita ini, buat anak sekali. Luka yang ke bawah sampai besar. Ya, yang kedua biasanya daripada pikirkan kegagalan atas kesibukan atau pencapaiannya. Kenapa? Karena semua orang tua itu pasti mengharapkan seorang bapak terhadap anak itu pasti mengharapkan yang terbaik.
Steve Ya. 46 ya. Sementara pada saat itu kita ini belum paham yang terbaik yang Pak ini itu apa. Akhirnya apa? Kita jadi jalannya nggak jelas. Gitu. Paksakan mungkin Ya, makanya ya. makanya tidak bisa melihat apa cita-cita yang diinginkan oleh orang tua. Yang ketiga, contoh saya bilang seimbang dengan sikap yang tadi buat menghilangkan luka. Terus yang kedua tadi memaksanakan kewajiban terhadap anak. Akhirnya jadi apa? Doa anak itu kurang baik, doa baik. Nah makanya agak menarik nih. Jadi dari tadi pembicaraan, kalau saya bilang kita selalu dulu lah di bahasan bapak-bapaknya. Ke ibu-ibunya agak di dulu nih. Nah, karena ternyata di bapak-bapak pun masalahnya banyak. Ya, makanya untuk jadi seorang panggilan istilahnya tergantung sama bapak itu kemana dia belajar. Nah, kalau misalnya bapak ini nggak belajar atau misalnya menolak apa yang diajarkan atau istilahnya bawa cintanya yang nggak jelas, akhirnya dia tak ada. Nah itu mungkin yang saya pingin tadi ya. Saya coba dari lagi dan saya ingat ya memang jadi seorang bapak itu nggak mudah. Apalagi untuk berkomunikasi dengan anak. Karena anak tuh hadirnya kan belakangan istilahnya. Nah selama sebelumnya bapak itu menempuh proses yang luar biasa. Dari mulai sebelumnya ada kehadiran anak, dari mulai kita jalannya istilahnya berdua sama si ibu, sebelum memiliki anak, sampai dengan akhirnya kita memiliki keturunan. Nah, akhirnya lupa itu yang akan ke bawah. Ada proses panjang. Betul, belum lagi ketika kita punya pasangan. Nanti kita ketemu lagi dengan luka seorang anak perempuan. Yang dulunya seperti apa, dan akhirnya menjadi aplikasinya terhadap kita yang jadi suaminya. Misalnya ada anak perempuan yang introvert, jadi silent treatment ya kalau bahasa sekarang. Jadi dikit-dikit marah dia diem, dikit-dikit marah dia diem. Dianggap suaminya dukun. Masa kamu nggak peka? Iya, ini bukan dukun ya. Saya aja membuat dukun. Jadi setiap ditanya misalnya, yang mau makan apa terserah. Waduh, menu terserah saya susahnya. Saya pernah jari-jari itu ya, yang namanya menu terserah. Itu dengan lukanya yang dibawa dari dulu gitu ya. Apalagi ketika anak itu lahir. Maka anak itu akan terpengaruh dengan yang tadi. Catakan daripada bawaan bapaknya dan bawaan ibu, sebetulnya begitu. Jadi standar akhirnya ya standar anak di masa depan ternyata gitu. Apalagi terkait, sedikit boleh cerita dulu terkait cita-cita dan hobi. Mungkin punya badannya Maranta yang Pak Akbar hobi dan cita-citanya. Kebetulan. Boleh Pak Akbar tuh hobi dan cita-cita kan sih? Nah, kalau misalnya antara hobi sama cita-cita memang nggak nyambung. Kalau saya cita-cita tuh alhamdulillah sampai saat ini tercapai, pengen jadi pengusaha. Makanya saya lagi usaha tuh. Pengen jadi pengusaha, akhirnya saya terjun ke pengusaha laundry. Nah kalau hobi, nah itu hobi saya itu yang paling dihindari dari dulu. Nah, senangnya dari dulu tuh istilahnya apa ya, kalau dibilang membuat masalah karena tadi efek luka daripada orang tua yang timbulkan. Akhirnya saya sempat jadi atlet tinju zaman SMA. Makanya ketika itu tempat menyalurkan istilahnya bukan hobi tapi rasa marah yang tidak bisa saya kontrol ketika di luar. Jadi kan sasakeun. Nah, jadi istilahnya kita di rumah tuh kan tertekan dengan kondisi orang tua istilahnya yang ya maklum orang tua saya itu katanya mantan pejuang dulunya. Katanya. Kita kan saya nggak mengalami apa yang orang tua saya dulunya. Saya hanya mendengar sebatas informasinya aja. Nah, jadi ketika apa yang diterapkan oleh beliau tuh sebetulnya kalau saya pelajari saat ini sebagai seorang tua itu benar semua. Cuma mungkin karena kemiskinan literasi orang tua, cara menyampaikan dia, cara berdialognya dan tidak dekatnya dia dengan anak atau disibukannya dia dengan urusan apa. Nah, akhirnya apa yang tadi hobi saya jadinya ya tadi lah tinju lah, jadi masuk ke sana gitu. Untungnya di sekolah itu zaman saya itu ada yang mengarahkan, ada yang tahu ini anak bukan nakal, tapi istilahnya ada kekecewaan gitu, dengan orang tuanya, maka menjadi tadi pelampiasan. Nah itu yang paling berbahaya. Ketika itu dia disalurkan sejak dini dan mereka menjadi bapak-bapak.
itu yang akan jadi penyalurannya keluarganya sendiri. Makanya sekarang sering ditemukan dalam berita tuh kekerasan rumah tangga. Nah, mungkin itu kalau misalnya hobi dan cita-cita ya, cita pengusaha. Jika nasi sesuai di kebukan ya. Arah-arah itu sesuai di kebukan jika nanya megang jam bersih. Nah, Pak Rantau sendiri dulu cita-cita di hobi dan apa anda? Kalau bicara cita-cita itu dulu kalau dia kan tercapai ya, kalau memang nggak pernah tercapai gitu. Mungkin cita-cita itu dulu ini jadi Spiderman. jadi dokter ya. Dokter. Itu kalau ditanya lagi masa kecil kan ya, kalau kesininya ternyata cita-cita itu menggapai itu sulit sekali juga. Itu karena cita-cita itu selalu ditanya di masa kecil. Nah, soalnya emang ya. Iya. Masa kecil. Kemudian kalau untuk hobi gitu ya, kalau hobi itu hari ini tuh sudah mungkin terlupakan gitu ya semenjak Jadi bapak. saya menjadi bapak. Gitu ya. Untuk kalau hobi itu sudah terlupakan hari itu ya. Kalau dulu itu memang hobi itu main bola gitu ya, karena mungkin melihat orang-orang lingkungan kita ya apa ya suka gitu. Pemain takam ya. Futsal ya, tidak sama bola pokoknya ya. Ya. Kalau hari ini tuh mungkin sudah terlupakan. Jarang sekali gitu. Kalau hari ini sebatas main bola pun Rada ese. gitu. Kesibukannya waktu ya. Ini waktunya. Ya, jadi luar biasa ya di bapak-bapak tuh memang tadinya cek apa ya sering memendam teh karena memang dari segi tadinya ya disclaimer dulu ya bukan berarti ibu-ibu gitu-gitu ya ibu-ibu mungkin sama gitu cuma ya di sini kita akan bercerita dari sisi seorang bapak ya bahwa bapak itu kadang ya tadi punya karena cita-cita dan hobi itu lebih non terpendam lah karena terkait karena yang lebih wajib yang harus dilakukan gitu. Oke, nah, kita kembali lagi ke topik gitu ya terkait bapak ini. Nah, kadang-kadang enak sok ramai gitu ya di halayak umum gitu ya. Ya, no penting mah budak we bener. Ayo bapak nama juga kieu gitu. Nah, terkait opini eta kumaha eta? Kamu saya sendiri jujur ada geteknya gitu ya, ada opini etanya. Kalau bapak-bapak diri kumaha eta terkait opini jika tadi eta? No penting mah budak we bener kan bae bapak nama gitu ya. Nah, kumaha eta? Saya akan lawan. Saya akan Saya akan lawan opini itu. Oh, akan lawan opini. Tolak belakang. Belakang. Tolak belakang ya.